Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-334. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-334 kali ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Waskita Adiwika PTPP, 4 saham yang diminta sama teman-teman. Dan ada 2 bonus, saham Buka dan saham BBYP yang lagi hype. Satunya sedang naik dan satunya sedang auto rejection bawah ya. Jadi di hari ini itu saya upload 2 kali karena di part 333 saya upload di tadi malam ya, jam 6, jam 5, 5.30. Kemudian hari ini di pagi hari saya juga upload kembali, tapi semua rekaman ini saya rekam dari jam 4 sore. Dan saya atur jadwal untuk setting jam 6 pagi biar bisa upload nanti, biar teman-teman bisa nonton sebelum pasar buka. Karena nanti di hari Jumat ya, Jumat malam kemungkinan besar saya tidak akan mereview sahamnya. Kemungkinan besar absen karena lagi ada acara. Sehingga semoga bisa membantu teman-teman. Ada 2 review yang akan dikeluarkan nanti. Kita langsung saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Waskita Karya dengan kode emiten Waskita, ditutup minus 4,58% di harga 730. Saham Waskita amblas begitu luar biasa dari level tertingginya PBH di 980, bahkan 40 hari tertingginya di 1025, dan saat ini sudah berada di level 730, level terendah sepanjang masa ya. Sorry, bukan level terendah sepanjang masa, level terendah sepanjang 40 hari belakangan, karena di 40 hari terakhir pun terendah itu 755, tapi dia masih bisa turun lagi di bawah 755, apalagi 3 black cross ya, candle patternnya itu cukup rawan dan masih punya kemungkinan besar dia bisa terus melanjutkan penurunan. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Waskita, maka jelas karena dia masih belum bisa naik lagi minimal di atas 835, maka ini adalah area yang masih belum menarik untuk kita ambil sampai nanti ya ada adjustment PBL baru atau kita menemukan level support baru, barulah kita bisa pertimbangkan untuk entry. Jadi ini masih menjadi level atau area yang rawan untuk kita entry. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini tekanan jual secara volumenya masih tinggi sekali. Ya, ini masih sangat tinggi dan mungkin dalam beberapa periode lagi perdagangan lagi mungkin sudah mulai menunjukkan terjadinya rebound ya. Ini sepertinya di besok masih turun dan mungkin Senin, Selasa sudah mulai kelihatan adanya perlawanan, mungkin setelah dibanting membentuk hammer dan setelah itu menjadi titik reversal atau titik perubahan downtrend ya. Jadi semoga teman-teman yang mungkin sudah punya barang dari atas, yang niatnya mau invest ya, tetap pegang yang namanya reason to buy dari awal ya. Jadi memang kalau mau invest tuh harus dari awal kuat sekali dengan reason to buy. Jangan sampai kita sudah turun seperti ini kita mulai ketakutan ya. Karena balik lagi nih, kalau reason to buy kita selama itu masih belum gugur, maka jelas tidak ada alasan untuk kita cut loss. Tapi kalau reason to buy sudah gugur ya jelas ya kita wajib cut loss. Kalau dari broker summary jelas ya untuk saat ini masih belum menarik. Dan secara daily pun juga tidak menarik. Coba kita lihat secara weekly bagaimana Waskita. Waskita secara weekly juga sama ya, PBL di 800 weekly-nya, tapi jebol, turun sampai 730, low terendahnya di 486, dan itu jaraknya jauh sekali karena sekali lagi saya pernah beli di 490. Waskita jual di 500-an dan itu akan kembali lagi ke sana, kita tidak tahu, tapi kalau bisa kembali ke sana sepertinya itu adalah area beli yang cukup menggiurkan sebenarnya. Karena mengingat ini cukup bertolak belakang ya dari kenyataan, di mana penurunan terjadi ketika perusahaan sudah bisa membalikan keadaan dari yang tadinya rugi besar ya. Kalau kita coba buka RTI di case statistik ya, tahun lalu itu EPS-nya tuh di kuartal kedua itu minus 84. Tapi di tahun ini di kuartal kedua atau di semester 1 2021 itu EPS-nya jadi positif 6. Bayangkan 0 ke 6 aja itu udah luar biasa. Apalagi minus 84 jadi 6. Tapi justru terbalik dengan pergerakan harga sahamnya. Nah ini biasanya nih saya pribadi nih, ini saya menganggapnya seperti apa ya? Tipuan saja. Hanya seperti sebuah
permainan yang membuat kita akhirnya melupakan emiten ini dan akhirnya kita mengabaikan dan mereka sedang akumulasi happy-happy tanpa pengetahuan kita dan setelah itu bisa rebound dan kita akan nanti sebagai cuci piring. Nah, itu selalu menjadi fenomena sama seperti komoditas batubara, CPO. Kenapa ketika semua lagi naik, hype, harga sahamnya justru berlawanan? Karena apa? Ya itu tadi. Mereka pasti tahu bahwa kita menganggap ya bahwa oh kalau ini bagus pasti harga sahamnya naik dan pasti kita beli dan mereka tidak mau ditunggangi aktivitas mereka. Ya namanya market maker ya. Benar itu pasti seperti itu. Tidak mau pesta mereka diganggu. Oleh sebab itu biasanya penurunan ini pasti akan sangat membuat kita kapok. Tapi tetap ingat reason to buy kita. Jangan sampai kita gugur. Setelah kita ke atas malah dia terbang. Jadi reason to buy itu yang harus dipegang ketika kita masih mau ingin bertahan atau tidak. Itu penting sekali. Kalau ada yang tanya apakah saya masih punya? Ada. Cukup dalam ini saya. Tapi ini sudah bisa menjadi area beli lagi buat saya pribadi ya. Karena pertama dia mau reg issue, artinya dia mau nambah dana segar lagi dan itu memperbaiki likuiditasnya. Kinerja sudah mulai membaik. Proyek-proyek nasional masih tertunda karena efek pandemi dan ini mungkin bisa dilaksanakan lagi 2022, 2023, 2024. Pak D masih cukup jauh periodenya dan masih bisa punya potensi meningkatkan income ke depannya. Jadi saya masih optimis, tapi beda ya optimis saya dengan optimis teman-teman. Bisa saja ada yang sudah depresi karena sahamnya turun, atau ada yang sudah frustrasi karena sahamnya tidak naik-naik. Tapi balik lagi ya, tetap ya, setiap orang punya reason to buy yang berbeda, dan reason to buy itulah yang membuat setiap orang itu merasa bahwa I'm fine dan ini adalah bagian dari investasi. Pasti naik turun, tapi yang kita yakini dalam in the long termnya ini bisa membuat suatu hasil yang bagus. Tapi tetap ya, balik lagi ke pribadi masing-masing, balik lagi kepada reason to buy. Tapi kalau secara teknikal jelas ini tidak memungkinkan untuk kita entry ya, kecuali dia naik di atas 835 secara daily, itu baru menarik ya. Jadi kalau bisa ya dia naik di atas 835 baru kita bisa pertimbangkan untuk entry di saham waskita. Selama dia masih belum naik maka ini menjadi area yang belum menarik. Sampai nanti dia ada adjustment baru mungkin bisa kita ambil ya di bawah 835 bisa juga, tapi tunggu sampai ada support barunya. Kemudian saham selanjutnya kita punya saham Adikarya, di mana saham Adi ditutup minus 2,86%, di mana saham Adi sendiri sempat low di 675 dan level PBL di 670, artinya ini mepet sekali 10 poin lagi. Selama masih bertahan di atas 670 maka aman. Jebol di bawah 670 repot ini untuk Adi. Masih bisa punya potensi, bisa terus melanjutkan penurunan lebih dalam ya. Jadi teman-teman kalau memang tidak mampu bertahan di 670, bagi yang mau trading ya cut loss dulu. Kalau jebol di bawah 670, 650, 655 bisa cut loss dulu. Tapi kalau masih bisa kuat dan bertahan di area 670 maka silakan bisa pertimbangkan entry 670, 680. Cut loss tadi di 650, 655. Target kenaikan adalah ke 745 sampai dengan 900. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini broker summary-nya masih dalam tekanan. Dan semoga 670 bisa kuat bertahan sehingga level penting di PBL itu masih menjadi level yang super kuat untuk saham Adi. Tapi kalau itu jebol, maka besar kemungkinan dia akan seperti waskita, akan amblas terus. Dan itu nanti pasti dalam ya minusnya. Jadi hati-hati. Tetap disiplin dengan trading plan-nya. Kalau bisa kuat bertahan, silakan coba beli dengan batasan cut loss yang sudah diinformasikan. Tapi kalau besok opening langsung dibanting di bawah 670, maka jelas jangan entry. Kita wait and see sambil menunggu ada adjustment PBL baru, atau kita menunggu sampai ada support baru yang terbentuk. Kemudian selanjutnya kita punya saham Wijaya Karya dengan kode emiten WIKA, di mana saham WIKA ditutup minus 2,83% di harga 860, di mana penurunan WIKA hari ini memang menjadi penurunan yang paling rendah, mentok dengan day range-nya ya, karena dia tertinggi ke 890, terendah 860 dan closingnya juga di 860. Artinya penurunan ini cukup rawan. Dan yang lebih rawan lagi ketika dia tidak mampu bertahan di area pentingnya di 880. Karena previous close-nya di 885, opening langsung dibanting ya di bawah 880, itu adalah PBL, artinya jebol.
Dan ini memungkinkan Wika masih bisa terus melanjutkan penurunan. Selama dia masih belum naik lagi di atas 880, maka jelas Wika mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita hanya akan entry Wika kalau memang dia masih bisa naik di atas 880 ya. Ketika dia breakout lagi area PBL di 880, maka bisa kita pertimbangkan entry 880 sampai dengan 890. Batasi cut loss di 860, 870, target kenaikan ke 1000 sampai dengan 1145. Tapi kalau misalkan besok teman-teman lihat dia masih belum bisa melewati 880, malah dia turun terus, ya jangan masuk ya. Karena area penting kita di 880 tidak bisa dilewati, ya jangan dulu entry. Kita menunggu lagi sampai ada terjadinya adjustment PBL atau menemukan support baru. Untuk broker summary juga memang ini masih dalam tekanan, hampir sama sepertinya ketiga itu, tinggal kita lihat PTPP seperti apa. Tapi rata-rata memang ketiganya masih dalam tekanan jual yang cukup besar, sehingga masih memungkinkan terjadinya penurunan dalam beberapa hari ke depannya. Saham selanjutnya, konstruksi karya terakhir adalah PTPP, di mana saham PTPP ditutup minus 4,07% di harga 825 dan sempat juga menyentuh 820 dalam day range hari ini. Dan 820 itu merupakan area PBL atau area 40 hari harga terendahnya juga. Jadi mentok dia masih bisa mental lagi satu tick di atas level support paling kuatnya dengan transaksi hampir 21 miliar dan ini menjadi level atau titik krusial ya. Kalau misalkan besok dibuka dibanting di bawah 820, jelas teman-teman harus cut loss dulu bagi yang sudah punya barangnya. Tapi kalau yang belum punya barang, jelas jangan dulu entry. Kita hanya akan entry untuk PTPP kalau 820 masih bisa dipertahankan. Kalau memang benar bisa dipertahankan, ya silakan. 820, 830 itu mesti menjadi area beli yang menarik. Jebol di bawah 820 silakan prepare cut loss di 800, 810 itu bisa menjadi area cut loss-nya. Dan untuk target kenaikan misalkan dia bisa bertahan di 820, maka bisa punya resisten di 910 dan juga di 40 hari harga tertinggi di harga 1000. Bagaimana kalau kita lihat broker summary-nya? Ya, sama juga sih broker summary empat-empatnya. Rata-rata didominasi oleh broker yang hampir sama pada umumnya dan broker seller juga hampir sama dan ini masih punya tekanan yang cukup tinggi sehingga teman-teman hati-hati ya, ini pesan saya hati-hati, jebol di bawah 820 jangan dulu entry sambil nanti kita menunggu ada adjustment PBL baru atau sambil menunggu adanya support baru yang kebentuk barulah kita bisa entry. Tapi di harga saat ini memang masih bertahan di atas PBL, tapi melihat dari bandermologi sepertinya tekanan ini masih belum reda, masih akan terus berlanjut dan kemungkinan besar PBL itu tidak mampu dipertahankan sehingga prepare hal yang terburuk sekalipun, misalkan besok opening masih bermain di 820, 825 dan teman-teman masuk, setelah itu malah jebol, ya prepare cut loss 800, 810, kita cut loss dulu. Kita akan ambil lagi kalau memang dia bisa naik lagi di atas 820 atau nanti suatu saat kita akan review kembali melihat adanya adjustment PBL baru, barulah kita bisa entry untuk kembali membeli saham PTPP. Setelah kita membahas 4 saham BUMN Karya, kita akan lanjut ke saham yang paling fenomenal, top trending di salah satu platform saham terbesar di Indonesia, di Stockbit ya, di mana saham buka tadi pagi auto rejection bawah. Ini saham juga sempat saya ambil di ARB, tapi bukan ARB tadi pagi ya, karena saya ketiduran. ARB-nya itu di 775, saya ambil ARB kemarin di 830 dan ternyata masih bisa dapat sampai 895 ya. Kenaikannya luar biasa. Kenapa yakin? Karena dari struktur broker summary-nya jelas ini struktur yang sangat menarik, sangat apa ya? Kalau struktur ada begini terus di emiten lain, ini adalah struktur yang menjadi struktur idola saya sih, tapi setiap orang punya pandangan yang berbeda ya. Tapi untuk saya pribadi ini jelas menarik, tapi tetap ya Bukalapak kali ini kita review dan pasti akan banyak sekali kontroversi yang terjadi karena ada yang menganut teori old economy, ada yang menganut teori yang modern ya. Jadi kita tidak mau membahas sampai ke sana, kita hanya murni membahas soal teknikal dan broker summary-nya, bandermologinya. Di sini candle pattern-nya dari indikator The Golden Cross menunjukkan candle pattern-nya bullish engulfing dengan resiko low, tetapi memang di harga saat ini masih
belum bisa untuk naik di atas PBL di 1035 ya. Kita hanya bisa memanfaatkan di sini yang namanya gold line di harga 900 dan level support di 830 karena memang ini masih baru ya. Karena dia baru IPO, chartnya masih belum sempurna, masih belum bagus. Dan kita masih menemukan beberapa support bantuan, yaitu di 830 dan ada resisten 900. Jika teman-teman ingin membeli saham buka, maka lebih bagus sebenarnya adalah naik dulu di atas 1035, barulah kita beli. Itu confirm dia uptrend. Karena sekarang dia masih downtrend. Nah, kalau memang bisa naik di atas 1035, itu masih punya potensi dia akan kembali ke 1325. Tapi kalau teman-teman ada yang mengatakan pasti begini, lah daripada saya tunggu di 1035, itu kan lumayan dari harga saat ini ke 1035, cuannya lumayan tuh 100 poin lebih. Kenapa saya tidak bisa beli di harga saat ini? Jawaban saya bisa. Anda bisa beli di harga berapapun, karena saya tidak pernah bisa melarang teman-teman mau ambil di harga berapapun, itu haknya. Saya cuma bisa bantu, saya cuma bisa kasih peta. Kalau memang mau ambil sebelum breakout dari PBL, maka di sini ada support 830 dan ada resisten di 900. Kalau ternyata, ini opsi pertama, dia bisa breakout melewati 900, buy di sana. 900 sampai dengan 905, cut loss kurang lebih 880, 890, target kenaikan ke 1035. Akan tetapi kalau 900 itu tidak mampu ditembus, malah dia turun lagi, maka patokan 830 sebagai support itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di sana, pertimbangkan untuk tunggu di sana. 830 sampai dengan 840, cut loss di 810, 815. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area cut loss-nya. Jadi dua opsi ini teman-teman bisa menyesuaikan mana yang akan terjadi besok. Entah dia bisa breakout, ya maka ambil opsi pertama. Kalau ternyata belum mampu breakout, dia malah turun, ya ambil opsi yang kedua. Kalau kita lihat dari broker summary, jelas broker summary-nya menurut saya bagus sekali. Dan feeling saya, ini hanya feeling ya, bisa salah nanti, masih kemungkinan besar pagi masih bisa naik. Mungkin naik full body lagi, atau bisa jadi habis naik membentuk shadow, membentuk tail lagi. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai nyangkut ya, jangan sampai kejar-kejaran di emiten seperti ini. Saya sendiri juga sudah taking profit, jadi saya juga tidak mau mengejar sampai nanti ada confirm secara teknikal atau broker summary yang bagus lagi, bisa dipertimbangkan untuk saya kembali masuk. Tapi untuk saat ini sudah posisinya sudah tidak punya barang, dan kalau teman-teman besok lihat sudah terbang tinggi, ya jangan dikejar ya, jangan sampai nyangkut. Itu hanya menjadi pesan saya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-334 kali ini adalah saham Bank Neo Commerce atau dengan kode emiten BBYB ya. Saham BBYB ditutup auto rejection bawah, di mana ditutup di harga 1330 minus 6,67%. Hari ini transaksinya cukup besar, 136 miliar. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal, ini memang masih uptrend dalam tren naiknya ya. Ini belum jebol trend line-nya. Dia dari trend line atas, kemudian sekarang middle trend line jebol, dan sekarang sedang menuju trend line bawahnya. Kurang lebih di sekitaran 1106 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, mungkin menunggu di 1106 ya, 1100 sampai dengan 1150 mungkin bisa menjadi area yang bisa teman-teman pakai untuk membeli saham BBYB, karena itu masih dalam trend line bawahnya dan masih bisa kita katakan koreksi yang sehat karena masih dalam trend line yang bagus. Jadi selama dia masih jauh dari 1110 tadi sampai dengan 1150, teman-teman jangan dulu beli. Kita coba menunggu di sekitaran area tersebut ya. Semoga dia bisa ke sana, dan itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli saham BBYB ya. Jadi ini memang benar-benar downtrend. Kalau kita lihat dari broker summary, ini sudah mulai ya, kalau menurut saya pribadi, mungkin ARB sekali lagi atau 2 kali lagi, setelah itu dia bisa technical rebound ya. Secara jangka pendek memang ini downtrend, tapi kalau kita lihat middle trend ini ya, downtrend secara jangka pendek yang ininya, kalau middle trend dia masih up, masih bagus sebenarnya. Jadi kalau kita gambarkan ya biar lebih jelas, ini dia masih dalam trend channelnya. Ini teman-teman perhatikan garis abu-abu ini. Nah ini dia sudah naik dan sekarang dia turun ya, ini jebol middle, maka sekarang dia sedang menuju ke area sini. Nah ambil di sekitaran sini ya,
kurang lebih di area tadi 1100 sampai dengan 1150 kurang lebih itu bisa dipertimbangkan untuk entry, dan target kita akan kembali naik lagi. Dia akan membentuk satu tren yang sehat dengan batasan cut loss ya ketika jebol kurang lebih pasang 3-4 tick di bawah area trend line ini ya, di bawah 1100 tadi. Itu teman-teman bisa pakai sebagai batasan cut loss 3 tick atau 4 tick di bawah itu ya. Tapi kalau bisa pantul, maka itu punya potensi kembali naik. Karena di sini broker summary juga sudah confirm, sudah mulai bagus juga. Jadi mungkin gitu saja review saham kali ini. Semoga informasi ini dapat bisa berguna buat teman-teman. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading buat teman-teman di jam 9 nantinya. Ya, ini karena saya review kemarin jadi saya sedikit salah-salah ya. Jadi untuk hari Jumat pagi ya, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.